Di zaman serba digital, kebutuhan terhadap profesi data analis semakin meningkat. Apalagi dengan makin banyaknya perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi, mereka membutuhkan sosok data analis untuk mengolah berbagai data perusahaan. Tak heran, data analis masuk kategori profesi yang sedang populer di abad 21. Kalau kamu tertarik untuk beralih ke profesi data analis, kamu harus mempersiapkan cara belajar data analis yang efektif dan efisien. Apa aja sih kira-kira caranya? Eits, don't worry, karena aku akan kasih tahu kamu tips-tipsnya, so stay tuned ya! Umumnya, seorang data analis bertanggung jawab untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengelola data terkait dengan angka penjualan, riset pasar, logistik, atau data-data perusahaan lainnya untuk menghasilkan kesimpulan yang berguna untuk keputusan bisnis. Kesimpulan dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk mencari solusi dan keputusan terbaik bagi bisnis, lalu dipresentasikan dalam bentuk laporan yang mudah dimengerti pada perusahaan. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan ketika memulai cara belajar data analis adalah mempelajari hard skill dan tools pendukung. Ada beberapa hard skills dan tools yang bisa kamu pelajari, di antaranya Microsoft Excel. Secara umum, Microsoft Excel adalah software yang wajib dikuasai oleh para data analis. Karena biasanya data analis bekerja dengan data berupa angka, oleh karena itu Microsoft Excel digunakan untuk mengolah data secara sederhana dan kesimpulannya bisa terjawab hanya dengan menggunakan berbagai rumus. Secara umum, Microsoft Excel adalah software yang wajib dikuasai oleh para data analis. Karena biasanya data analis bekerja dengan data berupa angka. Oleh karena itu, Microsoft Excel digunakan untuk mengolah data secara sederhana dan kesimpulannya bisa terjawab hanya dengan menggunakan berbagai rumus. Menguasai bahasa pemrograman. Ada 3 bahasa pemrograman yang populer di kalangan data analis, yaitu Python, R, dan SQL. Python biasa digunakan untuk web development, software development, mathematics, scripting data science, big data, data mining, bahkan hingga machine learning. Sedangkan bahasa pemrograman R adalah sebuah bahasa sekaligus software untuk pengolahan data dan grafik. Bahasa ini juga terkenal karena merupakan implementasi statistik yang ringan untuk dipelajari. Selanjutnya, pelajari SQL, yaitu database yang menyimpan banyak data untuk diolah dalam bentuk informasi. Biasanya software ini digunakan oleh data analis karena proses analisa datanya lebih cepat dan bisa menampung jumlah dan kapasitas data yang lebih besar dibanding Microsoft Excel. Visualisasi data. Visualisasi data merupakan proses menerjemahkan sekumpulan data besar menjadi sebuah informasi dengan kesimpulan yang mudah dipahami oleh perusahaan. Biasanya, untuk memudahkan visualisasi data bisa menggunakan tools bantuan seperti SAS, Tableau, Cognos, dan lain-lain. Statistika. Karena data yang dikumpulkan oleh data analis biasanya berupa angka, oleh karena itu untuk menginterpretasikannya, data analis harus memiliki kemampuan statistika agar bisa mengubah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan relevan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Machine learning. Sekumpulan data yang kamu dapatkan berdasarkan hasil pencarian di internet pasti akan menyesuaikan dengan masing-masing algoritmanya. Tentunya, algoritma setiap mesin pencarian dan media sosial berbeda-beda yang akhirnya mempengaruhi keputusan pengguna internet untuk mencari, melakukan review, sampai keputusan pembelian. Oleh karena itu, data analis harus paham bagaimana cara machine learning bekerja dengan AI. Membuat laporan. Terakhir dan tak kalah penting, tanggung jawab seorang data analis adalah mempresentasikan sekumpulan data yang ada kepada perusahaan menjadi informasi yang bisa disimpulkan. Oleh karena itu, data analis harus bisa menulis laporan dengan baik dalam format apapun. Umumnya, data analis menggunakan format dokumen di Microsoft Word atau di Microsoft PowerPoint. Namun, di samping hard skills, data analis juga wajib mengimbangi soft skills agar hasil pekerjaannya memuaskan. Ada beberapa soft skill yang bisa kamu siapkan, di antaranya kemampuan komunikasi, mulai dari negosiasi tim, presentasi, dan lain-lain. Berpikir kritis saat menghadapi berbagai masalah. Attention to detail. Berpikir logis dengan memanfaatkan berbagai metode. Manajemen proyek. Dapat bekerja sama tim. Memiliki kemampuan analisis yang baik dan kreatif. Dan yang terakhir, business knowledge. Nah, jika kamu tertarik untuk memulai karir sebagai data analis dan masih bingung mau belajar lebih lanjut, sekarang banyak banget platform di Indonesia yang memberikan bimbingan dan fasilitas lainnya untuk membuka jalan karir kamu sebagai data analis. Kira-kira ada nggak nih yang pengen jadi data analis?
Kalau kamu punya komentar, cerita, atau tips-tips lainnya mengenai menjadi data analis, boleh banget share di kolom komentar di bawah ini ya. Well, itu tadi yang bisa aku share mengenai tips-tips menjadi seorang data analis. Semoga membantu kalian dan teman-teman yang mau berkarir di sana ya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube Dewa Web untuk video-video menarik lainnya. See you guys in the next video. Bye-bye! Cari hosting yang aman, Dewa Web.